Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selva Aprilianti sebagai nasabah. Dan saya Amalia Salsabila sebagai agent. Kami berdua ingin membuat video mengenai percakapan antara agen dan nasabah untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah underwriting. Halo kakak, selamat siang. Boleh minta waktunya sebentar? Selamat siang Mbak, boleh kok. Izin memperkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Amalia Salsabila, agent dari perusahaan asuransi syariah jiwa, perusahaan dari Manulife. Nah, saya di sini akan memperkenalkan produk, yaitu asuransi jiwa. Apakah boleh, Mbak? Boleh kok. Boleh bertanya dulu umurnya berapa? Umur saya 25. 5 tahun. Dan menikah belum? Belum. Masih single kok. Oh, asuransi jiwa. Kalau boleh tahu, coba dong jelasin gimana maksudnya tuh gimana itu asuransi jiwa itu. Jadi saya akan menjelaskan ya Kak. Ya. Jadi asuransi jiwa itu merupakan asuransi yang bertujuan untuk menanggung orang terhadap kerugian finansial tidak terduga disebabkan karena hidupnya terlalu cepat atau terlalu lama. Umumnya asuransi jiwa itu tentang kematian seseorang. Akan tetapi di sini di Manulife itu bukan hanya tentang kematian, akan tetapi bagaimana keluarga dapat meneruskan kehidupan setelah mencari nafkah setelah tiada. Nah, pencari nafkah setelah tiada itu kan bukan berarti meninggal doang ya Mbak ya. Ya. Itu kayak pensiun atau semacamnya gitu. Lalu Kak, saya Amalia Salsabila mau menyampaikan data ringkas mengenai perusahaan kami ya. Jadi data ringkasnya itu penanggung, itu PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Produknya itu ada santunan jiwa proteksi, program asuransi jiwa berjangka dengan pengembalian premi saat tertanggung hidup di akhir masa asuransi. Yang selanjutnya itu jenis produknya itu cuman asuransi jiwa ya. Terus selanjutnya itu usia masuk ini bisa 18 sampai 53 tahun. Jadi kakak tadi umur berapa? 25. Itu boleh sekali masuk dan mendaftarkan atau membeli produknya ke perusahaan kami. Terus ini ada masa pertanggungan. Masa pertanggungan ini ada pilihan 12, 15, dan 18 tahun atau apabila usia tertanggung mencapai 65 tahun. Terus masa pembayaran premi pilihan 13, 15, dan 18 kayak masa pertanggungan ya. Atau apabila usia tertanggung mencapai 65 tahun. Terus manfaatnya itu ada apa aja dalam asuransi jiwa itu? Nah, untuk di perusahaan kita itu langsung 3 manfaatnya. Yang pertama itu ada masa manfaat pengembalian premi. Yang kedua ada manfaat meninggal. Yang ketiga ada manfaat meninggal karena kecelakaan. Yang pertama, manfaat pengembalian premi, yaitu pada akhir masa pertanggungan 12, 18, atau 15 tahun, maka pemegang polis akan menerima 100% ya Mbak Kak, dari premi yang dibayarkan apabila tertanggung masanya habis. Terus yang kedua, manfaat meninggal. Apabila tertanggung meninggal dunia karena sebab meninggal atau penyakit alamiah gitu meninggalnya itu, maka penanggung akan membayarkan manfaat meninggal sebesar 100%. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat meninggal karena kecelakaan. Apabila tertanggung meninggal karena kecelakaan, maka penanggung akan membayarkan tambahan manfaat meninggal karena kecelakaan sebesar 100%. Jadi di kita nggak ada yang setengah-setengah, 100% semua. Nah, terus ada nggak sih risiko-risikonya gitu kalau misalkan kita dalam berasuransi? Risiko pasti ada ya Kak ya. Risiko di kita itu seperti 4. Yang pertama itu asuransi menjadi berakhir jika peserta tidak membayar premi selama 45 hari sejak tanggal jatuh tempo, dan karenanya pemegang polis tidak berhak atas pengembalian polis premi yang telah dibayarkan. Yang kedua, itu masa asuransi santunan jiwa proteksi adalah pilihan 12, 15, dan 18 tahun. Yang selanjutnya yaitu manfaat meninggal dunia karena kecelakaan tidak berlaku apabila tertanggung meninggal dunia dikarenakan sebab alami, bukan karena kecelakaan. Yang selanjutnya itu ada
pengajuan klaim kematian dalam masa 1 tahun. 1 tahun pertama akibat kondisi yang telah ada sebelumnya. Processing condition tidak akan dibayarkan. Itu kurang lebih kayak gitu ya, kayak. Oh iya. Jadi kalau misalkan saya telat bayar premi selama 45 hari itu, uang yang sebelumnya udah masuk itu, uang preminya nggak bisa dikembaliin ya? Iya Mbak, Kak, jika misalnya peserta telat ya semenjak jatuh tempo 45 hari itu, karena apa? Karena pemegang polis tidak berhak atas pengembalian premi yang telah dibayarkan. Seperti itu kurang lebih, Kak. Oh iya Pak. Ya terus cara perhitungannya tuh kayak seperti apa gitu? Jadi saya jelasin dulu ya Kakak. Ya, Jadi misalkan pesertanya itu Mbak siapa? Mbak Salva. Mbak Selva. Mbak Selva ini usia masuknya 25 tahun. Misalkan uang pertanggungannya itu 165 juta. Masa pertanggungannya intinya misalkan 16 tahun. Ya. Terus cara bayarnya bulanan. Nah, premi per bulan itu otomatis 300.000 kan. Total premi selama masa asuransi itu 300.000 dikali 15 tahun dikali 12 bulan sama dengan 54 juta. Ya. Total diskon preminya itu di kita ada diskonnya, jadi 300.000 dikali 14 bulan sama dengan 4.200.000 rupiah. Total premi yang dibayar itu berarti 54 juta dikurangi 4.200.000 itu hasilnya 49.800.000 rupiah. Ada catatan ya Kak ya, apabila kakak di tahun ke-8 maka manfaat yang dibayarkan sebesar 100% uang pertanggungan, yaitu sebesar 165 juta. Yang kedua itu apabila Kak Selva hidup di akhir masa asuransi, maka manfaat yang dibayarkan sebesar pengembalian 100% premi yang telah dibayarkan. Misalkan ya, total premi selama masa asuransi dikurangi total diskon premi. Total premi masa asuransinya berapa tadi? 64 juta kan? Dikurangi 200.000 sama dengan 15 juta rupiah. Seperti itu Kak kurang lebih. Terus si premi tadi tuh yang di perhitungan itu, si preminya itu udah termasuk biaya apa aja? Udah termasuk biaya admin atau belum, atau biaya yang lainnya? Nah, untuk biaya ya kakak, akan saya jelaskan. Yang pertama itu premi dibayarkan oleh nasabah, sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya pemasaran. Yang kedua itu pilihan masa pembayaran premi untuk setiap tertanggung adalah 12, 19, dan 18 tahun sesuai dengan masa pertanggungan yang dipilih. Seperti itu biaya kakak. Lalu apakah Mbak tertarik dengan produk asuransi jiwa di perusahaan kami? Kayaknya saya perlu pikir-pikir dulu. Kalau misalkan nanti saya minat, saya menghubungi Mbak aja. Oh iya Mbak, ini kontennya saya. Oh iya. Kalau Mbak berminat, Oh iya. Makasih Mbak ya. iya, makasih juga Kak. Terima kasih juga ya Mbak sudah meluangkan waktunya untuk kami memasarkan produk kami. Iya. Jadi sama-sama Mbak. Makasih juga ya. Mungkin itu saja video percakapan antara ejen dan nasabah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.